Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi amarona bil muhasabatul nafsi bil imani. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyina al-fitr abil abbas baliyat nimalkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya isolihin wal ulama il amilin aina makan wa masyarikil ardi lama ghoribiha khususan ila hadrati awliya tisatil ladina balagudina fi buldatina Indonesia wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqomata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassuki kami bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya usisah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmi nabiyyin wa fasahata hidil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Ibu-ibu sekalian jamaah majelis Rihlatul Rohaniyah Aulia Ustisah wisata rohani Wali Songo Pasujudan Songgo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Marilah kita lanjutkan halaqah zikir kita, yaitu dengan melaksanakan muhasabatul nafsi atau muhasabatul imaniyah. Muhasabah itu introspeksi diri, mengoreksi diri. Muhasabatul nafsiyah, mengintrospeksi diri, ya. Muhasabatul imaniyah, introspeksi, mengoreksi tentang keimanan kita masing-masing. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah halaqah zikir kita, dengan wasilah muhasabatul imaniyah yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu ladunia, sehingga ilmu-ilmu yang kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita mulai muhasabatul nafsi, muhasabatul imaniyah. Ini kita temukan di surat Al-Imran, surat ketiga, juz 4, ada di ayat 130. Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian setelah itu kita temukan di ayat 149. Juga dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dua ayat ini insya Allah kita jadikan referensi, rujukan atau bahan muhasabah kita, jadikan bahan diskusi kita pada siang hari ini. Baiklah, langsung saja saya bacakan satu ayat aja, nanti baca lagi satu ayat ya. Surat Al-Imran ayat 130 ya. Saya bacakan, kemudian nanti kita baca bersama-sama, lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wattaqullah
wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sadaqallahul azim. Ya. Mari kita artikan lafaz demi lafaz. Ya ayyuhallazina. Ya ayyuhallazina. Wahai orang-orang. Wahai orang-orang. Amanu. Yang beriman. Yang beriman. La ta'kulu. Janganlah kalian memakan. Janganlah kalian memakan. Ar-riba. Harta riba. Ar-afan. Yang berlipat ganda. Yang berlipat ganda. Mu'afatan. Yang berlipat-lipat. Yang berlipat-lipat. Wattaqullaha. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum. Agar kamu sekalian. Tuflihuna. Menjadi orang yang beruntung. Menjadi orang yang beruntung. Orang yang menang. Orang yang menang. Orang yang sukses. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Alhamdulillah. Coba habis maghrib pada ibu-ibu di rumah dengar kita lewat dengar suara ngaji begitu ya. Ya Allah. Bojone sapa? Makmur. Berkah. Bojone Andri. Besok-besok kalau ngaji gitu satu ayat neng ngeresep. Ya, meresep. Aslinya ngeresep ngerapa? Maca Quran angen-angen. Baca Quran yang maknana. Baca Quran yang artinya. Bahasa Minangkabunya. Maca Quran angen-angen sama. Kalau kata orang Padang, obek hati iku adu limo parkaro. Nu parkaro baca Quran do artinya betul. Betul begitu ya Uni? Rancak banget. Udah santai-santai ya. Demikianlah ya tabarukan kita firman Allah surat Al-Imran ayat 130 yang akan kita jadikan sebagai referensi rujukan landasan di dalam diskusi kita untuk muhasabatun nafsi, mengoreksi diri. Kolo-kolo itu ngoreksi diri. Kalau baca Quran gampang,
baca Quran itu gampang. Karena Allah yang menyatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh benar-benar aku mudahkan Al-Quran itu. Kitab itu mudah. Lidzikri untuk dijadikan pelajaran, untuk dijadikan peringatan. Fahal mim mudzakir, adakah di antara kalian yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran itu? Ada? Ini kita lagi mau belajar ya, ambil pelajaran, dijadikan bahan muhasabah, koreksi diri. Jadi kita hari ini tugasnya di samping membaca Al-Quran yang mudah, kita coba membaca kitab yang kauniyah, yaitu membaca diri sendiri. Pinter, bagus. Kalau orang nggak biasa baca diri sendiri nggak bisa jawab itu. Jawabnya kompak itu. Ya Allah, baca kitab gampang, baca Quran gampang. Yang paling susah itu baca diri sendiri. Noda di baju orang lain tampak jelas kelihatan, tapi resletingnya jebol nggak ngeh. Orang yang lihat senyum itu ayahnya siapa itu, cuman batin ayahnya siapa. Iya kan? Itu kita kadang-kadang lupa begitu. Kamu lihat noda kecil di baju orang lain, di kerudung orang lain, tapi katokmu meletek susah. Maka alhamdulillah loh, ada ngaji namanya Muhasabatul Nafsiyah, itu baru di sini. Sampai hari di madus-madus yang lain gak ada ngaji yang namanya Muhasabatul Nafsiyah, Muhasabatul Imaniyah. Wong kitabnya juga gak ada. Ini kitabnya susunan Cak Warto sendiri coba. Semua ayatnya dimulai dengan ya ayyuhalladzina seruan, harfun nida namanya. Panggilan, tapi panggilan dengan penuh rasa kasih sayang. Enak mana dipanggil? Hei sini lu sama. Wahai sayang. Enak mana panggilan? Kadang ada manggil, Jenong, sini lu, itu ya. Dengan dipanggil, wahai istriku, ini enak mana? Diam sini. Siapa itu? Lapor sih. Akhirnya Apple. Coba, ini kan Allah mendidik ya. Allah itu nyuruh orang yang beriman itu pakai wahai, lembut banget. Ya ayuha. Coba kalau yang lain, ya gitu aja. Yes. Ya Bani Adam. Ya Bani Israel. Hei, menurut dong. Tapi giliran amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Bahasa Arab itu ya. Baca. Supaya muridnya Pak Warto kok orang pinter banget tuh. Terus dipanggil, sayang banget kalau sama kita. Kalian yang beriman itu menjadi kekasihku. Menjadi kekasihku orang beriman. Terus Allah panggil, diajak ngobrol. Tuh. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba. Jangan sekali-kali kamu makan harta hasil perbuatan riba. Riba itu apa? Riba itu kalau orang zaman sekarang anakan, duit anakan, duit yang beranak. Terus sekarang diganti bunga. Ada yang diganti bukan bunga Pak, ini ya apa, uang jasa. Uang bukan ini Pak, ini talangan ya. Pisang, kita tahu pisang ya. Ada pisang yang dibungkus pakai coklat,
Pincok. diganti namanya picok, tetap aja pisang. Pisang molen. Ada yang dibungkus pakai tepung namanya molen, tetap aja Pisang. riba. Pisang apa lagi? Pisang pasir. Riba itu apa mudo apa, jadi hubungannya riba itu dengan jual beli dan utang piutang. Udah. Nah, di ayat lain di Al-Baqarah yang mengatakan, ada orang mengatakan innamal bai'a mislu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ada yang mengatakan innamal bai'a mislu riba, sesungguhnya jual beli itu sama kok sama riba. Sama apa enggak? Jual beli sama riba sama enggak? Sama. Jual beli itu pulaan, kita belanja misalnya 100.000 dijual 150, ya kan? Berarti milo untung berapa? 50. Atau kalau riba saya meminjamkan uang 100 nanti kembali 150, untung berapa? 50. Sama-sama nyari untung loh. Sama-sama modal 100, sama-sama untung, itu dianggap sama. Tapi ini berbeda konteksnya. Allah nyatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan sistem jual beli, tapi Allah haramkan sistem Riba. sama-sama untungnya. Kadang-kadang untungnya lebih gede jual beli. Nah, ini yang harus diwaspadai. Ada di jual beli. Jadi gunakan sistem jual beli boleh, karena jual beli beda dengan riba ya. Riba itu hubungannya dengan utang. Utang itu termasuk muamalah di dalam syariat, dalam ilmu fikih, tapi hubungannya dengan ta'awun. Tolong orang kok sampai utang itu kebangetan itu. Saking nggak punyanya. Mau nggak ada orang yang pengen punya utang, punya duit? Zaman punya duit masih mau pengen punya utang? Mau lah. Uang kok utang itu saking kepepet. Mau minta sama saudara, saudara udah bosan. Mau minta sama anak, mau anak kalau datang udah ngeluh. Mau minta anak nggak tega, mau anaknya aja kalau datang ngeluh. Ya kan? Jadi orang utang itu kepepet. Sebetulnya. Makanya kalau kita bicara nilai, kita punya uang ngasih orang, dengan punya uang dihutang orang, itu nilainya lebih bagus yang dihutang. Dia memang orang butuh. Kalau orang kita kasih belum tentu butuh. Banyak kok orang kita anterin berkat gak dimakan besok dibuang, itu banyak. Tapi kok ada orang yang datang, aku kok nggak dapat berkat, nah itu lebih bagus itu. Kalau nggak boleh minta ya aku ngutang berkatnya, itu kan boleh. Itu saking kepepet kok sampai ngutang berkat kok diutang. Itu ta'awun itu tolong menolong, diperintah oleh Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu, dan jangan sekali-kali kamu tolong menolong tentang dosa dan permusuhan. Kan diperintah. Jadi utang piutang itu termasuk ta'awun ranahnya, bukan bisnis itu. Orang utang itu butuh, perlu ditolong. Kok malah dimanfaatin? Kita lagi butuh, kita lagi kepepet malah. Nah itu namanya mengambil kesempatan dari orang lagi sempit kok. Beda dengan jual beli. Kalau jual beli kan memang orang bawa duit kok. Orang jual memang dagangannya punya. Kalau jual beli jelas ada rukun. Rukunnya jual beli itu satu ada penjualnya,
kedua ada pembelinya, ketiga ada barang yang dijualnya, ada barangnya, yang keempat ada harganya, yang kelima ijab. Artinya ijab itu penyerahan dari penjual, qabul itu penerimaan, dengan negosiasi saling sepakat dengan harga sekian. Kalau pembeli nggak sepakat bisa membatalkan. Pembeli itu pengguna jasa, jangan dipaksa-paksa suruh ngikutin yang jualan. Makanya kalau perlu apa-apa jangan sama calo, sama pemilik. Urusan sama calo repot, dia nggak gablek. Mencari badi sono, badi sini, akhirnya jadi korban nanti. Betul nggak? Itu cara jual beli, ya jual beli itu masuk sewa menyewa, ya kan? Kalau nyewa kontrakan langsung aja datang sama yang punya rumah. Misalnya saya pengen kontrak tapi belum punya duit, ngomong aja terserah. Masuk dulu boleh nggak gitu ya? COD gitu, COD masuk dulu bayar belakangan misalnya Bu ya. Oh itu tergantung negone loh. Kalau Bu Salim memang membolehkan, kenapa? Saya rasa kalau Pak Warto yang nembung dikasih itu. Dia kan, itu kan Salim dulu. Boleh nggak ya? Boleh aja Bu. nggak buat pos 2. Bisa dipahami Bu ya tentang riba ini. Jadi kenapa orang tidak memilih sistemnya? Saya yang paling repot tuh kalau udah berhubungan dengan orang koperasi. Di koperasi itu ada sebetulnya. Bang jamaah apa? Ya kumpulin duit. Terus dihutangnya jamaah meneh, ya kan? Utangnya 1 juta kembali 1.200.000. Tapi yang 200 bukan bunga Pak, apa? Uang jasa. Tapi hasil utang-utang bukan? Iya. Hanya itu. Tapi itu nanti dibagi-bagikan lagi Pak ke jamaah. Iya itu namanya makan riba berjamaah. Bisnisnya berjamaah. Repot kan? Tapi naik kepepet ya, kepepet ya, pokoknya yang kepepet, kalau saudaranya juga nggak mau nolongin ya. Nah ini yang kepepet ini yang kasihan ini. Akhirnya pakai dalil usul fikih. Ad-daruratu tubihul mahdurati. Hal-hal yang bersifat darurat membolehkan yang dilarang. Tapi bukan berarti halal kan. Boleh waktu itu. Kalau besok udah lo keenaan ya. Ngutang meneh. Paham ya? Itu dilarang. La tak dulu. La-nya itu la nahiyah namanya. La nahiyah itu tandanya dijazmkan setelah la. Tak dulu, akhirnya kan tak kuluna dijazmkan dengan bihadfin nun, dengan membuang huruf nun. Tanda jazm berarti la-nya bukan la nafi, tapi nahi. Nafi itu meniadakan. Kalau nahi larangan, artinya ini larangan. Allah melarang. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba. Hei orang yang beriman, yang beriman, jangan main-main dengan riba. Berarti sampai mau makan harta riba lah. Setiap kalimat Al-Quran yang menggunakan kata nahiyah bentuk larangan, untuk apa? Litahkrimi, untuk menunjukkan hukum haramnya. Makanya syariah itu sumbernya Al-Quran sumber utama. Untuk menentukan halal haram itu dari sini harus mengetahui lafadznya. Lahnya lapang. Oh lahnya la nahiyah, apalah nafiyah. Lahnya nahiyah ini bentuknya larangan, tandanya jazm oleh munahu. Yang harusnya takuluna, nunnya dibuang, bihadfin nun, menjadi takulu, nunnya hilang, tanda jazmnya. Jadi la-nya berarti larangan. Sesuatu kalimat yang menggunakan kata larangan menunjukkan hukum haramnya. Jadi hukumnya makan harta riba, makan babi. Nah, jadi sama nggak? Ayo. Makan babi nggak mau, sama riba doyan. Jadi sama aja. Haram juga loh orang. Zaman sekarang yang bola balik.
Jadi sekarang kan jelas ya. Pak, itu kan yang bikin, yang ngasih bunga kan yang ngutangin. Orang nggak bakal ngutangin kalau nggak ada yang Jadi yang ngutangin dengan yang ngutang kerjasama apa tidak? Man a'ana ala maksiatin walau bikasri kalimatin tanah sarika lahu. Itu. Jadi man a'ana barang siapa yang saling membantu, menolong ala maksiatin di atas suatu kemaksiatan. Maksiat itu sesuatu yang dilanggar dari larangan Allah. Melanggar larangan Allah itu namanya maksiat. Di mana anak ala maksiatin, siapa saja yang membantu di atas satu jalan kemaksiatan, walau bisa tri kalimatin, walaupun dengan satu kalimat aja, ya, karena syarikalahu, dia telah bersekutu, berserikat dengan maksiat itu. Pak Lato saya nggak punya duit. Emang kenapa? Saya jatuh utangan susah. Terus katanya Mbak itu suka ngutangin duit. Misalnya nih, boleh nggak kalau ngutang kok Mbak Pak? Nggak apa-apa. Katanya sih kalau minjem 100 pulangnya 120. Terus saya cuma ngomong ya tok, nggak ngutangi, ya nggak apa, cuma bilang iya. Tanah syarikalahu, dia telah bersekutu dengan kemaksiatan itu. Berarti saya ikut dapat dosanya, padahal cuma ngomong iya. Membantu, memperlancar jalannya. Apalagi yang dia malah berterlibat langsung. Jadi berentet itu, termasuk juru tulisnya. Yang suka catetin siapa? Yang suka nyantetin bendahara. Ya bendaharanya siapa? Bulastri, terlibat. Kok cuma nyantetin ke orang nggak dia, tapi kan kalau makanya hati jangan ikut-ikutan tanpa ilmu, dilarang. Wala takfu malai salaka bihi ilmu. Jangan kamu ikut-ikutan terhadap segala sesuatu yang tidak ada pengetahuan bagimu dengannya. Kenapa? Inna sam'a wal basoro wal fu'ada kulu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran itu wal basor, penglihatanmu, wal fu'ada, pikiranmu, perasaanmu, hatimu, kulu ulaika kana anhu mas'ula. Kulu itu masing-masing, tiap-tiap, yo pendengaranmu, yo matamu, penglihatanmu, mataku ya Raisa, ya mataku lah gitu ya, yo pikiranku, hatiku, perasaanku, masing-masing anhu mas'ula, nanti diminta pertanggungjawaban. Jadi boleh nggak kita alasan? Kan belum tahu, boleh nggak? Boleh, cuma nanti ditanya. Apa nih kampungmu orang pengajian? Menjawab bebe? Ada. Lah kowe ngaji ora? Pas bolos. Pas pelajaran itu pas bolos, Pak. Yo ngaji, Pak. Ning bolas. Bolosnya bisa dipahami, bolasnya itu loh yang bikin. Yang bolos lu paham lah, bolasnya loh Pak, bolas. Nah ya bolosnya saya paham lah, bolasnya yang susah dipahami. Ada apa sih itu loh? Bu kalau ada apa-apa itu ngemeng. Bisa tuh orang nggak kelihatan gitu. Kira nggak kangen apa kangen? Kangen Pak Ustaz. Ya we ya, bercanda. Tapi serius. Coba Pak, bercandanya aja serius. Aduh, awas. Nah, itu nggak diganjel lagi oleh pintunya. Ada ganjelnya nggak dipakai. Nah itu orang sekarang banyak yang punya tapi nggak dipakai. Ilmunya udah banyak tapi nggak dipakai gitu. Ngaji rajin tapi ya ora dinggo. Udah karo lawang nih. Ada ganjelnya tapi nggak dipakai, jeblak. Paham ya? Nah, itu kan ayat kauniyah.
ayat kau bisa nggak buat introspeksi diri? Nah, yang model gitu tuh siapa? Ada nggak orang? Mana orangnya? Di foto. Semua ini menjadi ayat, bisa kita jadikan pelajaran dalam hidup kita. Ya, termasuk diri kita. Makanya Allah ingatkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian masing-masing, apa kalian nggak memperhatikan, apa kalian nggak melihat? Kok seneng perhatikan orang lain? Dirinya sendiri nggak sempat diperhatikan. Bahkan kehabisan waktu. Waktunya habis buat ngoreksi orang lain, sampai nggak sempat ngoreksi diri sendiri. Kalau sampai mati, apa gak repot? Padahal nanti di hadapan Allah kita tidak akan pernah ditanya tentang orang lain. Yang ditanya mesti tentang diri kita sendiri. Lah apa sibuk-sibuk ngurusi wong liya? Orang lain maksudnya Ibu. Wong liya itu. Ya Pak Warno beginilah ya. Orang lain sibuk banget, waktunya sampai habis, gak sempet mikirin diri. Nah ini untung ada muhasabatun nafsi. Baru di sini kitabnya yang keluarkan juga Darus Salikin. Di toko kitab nggak ada itu. Makanya kalau yang kepengen punya, fotokopi aja. Aku itu iman tenan apa enggak? Caco iman bener apa enggak? Lihat aja. Kalau emang beriman kan cocok sama panggilannya. Oh alhamdulillah saya nggak pernah terlibat riba. Berarti aku beriman dalam urusan ini. Alhamdulillah. Apa masih ada? Masih ada yang kejebak benjol-benjol itu? Enggak ya? Jangan main-main sama benjol ya. Benjol tenan itu. Banyak yang kesini datang urusannya banyak. Ya aku jawab enak, itu urusannya apa utang. Yang diutang duit apa duit ya, wajibnya bayar. Didungakno tetep aja nagih kok. Ngomong ngutangi ya Bu, ngutangi ya wajibnya nagih. Kita terus ya, alhamdulillah aman kita. Karena dia apa? Apa untuk apa itu? Ini kita minjem 100, bunganya 120. Kok nggak bayar? Yang 20 itu nanti bunga lagi. Makanya benjol itu kan banyak 100, baru berapa itu udah benjol jadi 600 juta. Itu masalahnya. Karena at-afan mudo apa? Di Qurannya jelas. Ya, mudo apa itu berlipat-lipat. At-afan itu kelipatan, mudo apa yang berlipat-lipat, berganda-ganda. Jelas ayatnya jelas. Singkat padat. Rugi apa untung begitu? Orang riba itu untung apa rugi? Rugi banget. Makanya Allah ingatkan wattaqullah. Sampai dibaca 2 kali sama kita. Ben eling takwalah kalian kepada kalau kalian takwa tinggalkan larangannya la'allakum tuh agar kalian, semoga kalian semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung, yang menang, yang sukses fit dunya wal akhirah. Qabul ya robbal alamin. Ngaji itu kan jelas. Ada yang mau ditanyakan? Kan udah 1 ya? Cekap. Saya milih cekap. Masih 1/2 jam. Mbak Mur udah cekam-cekam. Tanya Mbak Mur. Enggak, begini maksud saya. Kalau ibu punya punya masalah, punya apa, baik umum maupun masalah agama. Kita ini kan punya jamaah, punya jamiah. Ayo. Ya kan? Kita musyawarahkan ada apa? Kita cari solusi. Buat apa kita berjamaah? Jadi ada hadisnya. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamasalil jasadil wahid. Masalul itu misal. Masal itu udah bahasa Arab lagi. Masalul mukminin
Nah, kita ini termasuk orang beriman apa tidak? Muhasabah kan mukmin. Ya, tadi ya ayyuhalladzina amanu orang yang beriman. Nah, sekarang bagaimana perumpamaan orang beriman itu? Masalul mukminin, permisalan, perumpamaannya orang-orang yang beriman itu fi tawadihim, di dalam saling cinta mencintai. Nomor satu cinta. Lu sampean jadi wong beriman kok enggak cinta sama saudaranya sesama mukmin itu, terus iman model apa? Mau cintanya sama yang kafir, Mas. Maksud saya benar, cinta dulu, mawadah dulu. Fitawadihim, wadud itu jadi mawadah, itu cinta artinya. Watarahumihim, di dalam menyayangi sesama mukmin itu dasarnya cinta dan kasih. Kita kumpul ini dasarnya silaturahmi, menebar cinta dan kasih. Saya kalau nggak cinta sama ibu-ibu megah aku, ngantuk aku asline, wis ngantuk peteng kuluwe durung sarapan. Dari pagi ngandani tamu ya kan, tamunya jin lagi. Tadi itu Om Jin itu, yang di sinetron Om Jin, itu udah sering gini. Iya beneran. Kenapa? Karena dorongan cinta, dorongan kasih sayang. Dari mana muncul cinta dan kasih sayang? Buah daripada iman. Wujud orang beriman, dia selalu menebar cinta dan kasih sayang kepada seluruh makhluk, bukan hanya kepada manusia. Gak egois orang beriman itu. Orang beriman itu gak egois, yang dipikirin semua. Gak mikir awake dhewe. Nah, saya kalau mikirin awakku dhewe udah gak butuh apa-apa saya itu. Butuh apa saya? Makan sate, mau jimut-mut gitu kan. Udah nggak bisa ngoper gigi ometik. Iya dong. Yang enak cuma ngopi karo rokokan, nggak pakai ngunyah. Saya itu bangun tidur, kopi rokok, udah cukup saya. Kayak makan, nggak pakai. Oh, aku sebenarnya karena cinta dan sayang, saya ingin menghormati saudara saya sama mukmin. Akhirnya saya lahap-lahapin mangan. Akhirnya wes gak lahap aku, karena ngeliat Bunda Ira, ya kan, ngeliat Bunda Yanti, ngeliat Bunda Lasri, ngeliat Bunda. Aku menghormati, aku tak melok mangan. Ngalap baro, gitu loh. Dasarnya cinta dan kasih sayang. Kalau nggak ngapain? Terus ngomong siapa lu kan gitu, anak gua bukan, bini gua bukan kan gitu ya, ponakan gua bukan, ngapain kan suami aja nggak pernah begini, suaminya pernah nasihatin begini, ayo enggak, kok maunya cawaton nasihatin begini, karena apa? Fitawadihim wataro kumihim, kalau sudah ada rasa cinta dan kasih sayang, watawasulihim, di dalam saling bertawasul, hubungan komunikasi. Ngemeng dong, ngemeng. Oh, nggak tahu lagi ngemeng, ngomong. Ada apa itu ngomong gitu loh. Jadi urusan itu beres. Arin. Benar nggak? Seperti apa perumpamannya orang beriman di dalam saling mencintai, saling menyayangi, saling berkomunikasi? Kama salil jasadil wahid, semisal seperti satu tubuh. Tahu satu tubuh? Kebangetan kalau nama tubuhnya sendiri sampai nggak tahu. Apa yang jenengan tahu satu tubuh sampean itu? Salah satu bagian tubuhnya sakit, yang lain bisa sakit. Maaf, kalau pinggangnya gatel, Tangannya garuk. Tetangganya yang garuk. apa pinggangnya teriak-teriak dulu, tolong gitu? Enggak. Begitu gatel langsung Garuk. tangan kanan gatel, yang garuk Kiri. tangan kiri, nggak pakai teriak-teriak kalau digaruk. Tangan kiri gatel, kanan kiri gatel, garuk-garukan gitu loh. Paham lo bener? Udah satu jamnya, satu jamaah, nggak usah apa adanya aja, kenapa? Paham ya? Itu ciri orang beriman menurut Rasul gitu, Mas. Paham ya? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Ada masalah? Ngomong. Karena punya murabi,
katanya punya murabi ruh gitu ya. Sakina wa murabi ruhina. Wah, kan buaya ada cowok. Ya, ada mau disampaikan? Nggak apa-apa, sampaikan di majelis ini. Jadi ngaji itu pulang ada manfaat. Habis ngaji besok ini ya, jangan lupa ya. Misalnya hari Sabtu, banyak tamu di padepokan ya. Ya. Bagi-bagi tugas ya, sama nanti ada tamu ya. Soko sing nyuci piring misalnya, ngemeng, jangan nggak ngemeng. Kalau nggak ngemeng kan nggak ngerti. Kita sudah mau sampai santai-santai aja, terus timbul omongan, nggak ada omongan, nggak ada bahasa. Suka ada begitu nggak omongan? Nah iya, pasti ada bahasa basinya. Ya kan, jangan sampai di antara jamaah kita itu kayak begitu. Ayo, paham ya? Udah, lanjut. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum ataqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa Ayo, kita di bawah. Ada yang